Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Dalam video ini kita akan membahas pengertian dari apa itu branding gitu ya. Nah, sebelum kita membahas apa itu branding, dimana ini adalah pembahasan topik utama dari materi e-course ini, dimana kita harus mengetahui dulu yang disebut branding itu apa saja gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa branding itu kan banyak gitu ya. Ada yang ngomong branding itu warna, kemudian logo, desain, kemudian style, kemudian ada lagi misalkan model dan sebagainya. Nah, ketika kita berbicara tentang branding, maka biasanya itu akan berbicara tentang ketika kita berbicara semua ini ya, maka biasanya kita akan berbicara sebuah entitas gitu ya. Entitas apapun itu ya, termasuk ya dalam hal ini entitas bisnis. Nah, misalkan kalau kita berbicara branding untuk sebuah produk, ya berarti kita berbicara entitas dari produk tersebut. Misalkan nih teman-teman ngomongin branding dari Gojek misalkan, ya berarti entitas bisnis dari Gojek itulah yang akan kita bicarakan brandingnya gitu. Nah, dari entitas ini biasanya branding itu akan membuat sebuah representasi ya. Nah, dari situlah branding mulai terbentuk gitu ya. Di sini mulai terbentuk. Jadi, ketika kita berbicara pengertian branding, itu artinya sesuatu yang itu menggambarkan akan dari produk tersebut, brand tersebut, bisnis tersebut gitu ya. Misalkan di sini warna hijau itu adalah brandingnya misalkan Tokopedia misalkan. Kalau warna orange itu biasanya lekat atau dekat dengan warnanya Shopee dan sebagainya. Nah, jadi branding itu adalah sesuatu yang merepresentasikan dari terbentuknya sebuah branding entitas bisnisnya gitu ya, atau produknya dan sebagainya. Jadi ketika teman-teman bertanya branding itu apa sih mas? Ya udah, mudahnya gini, kamu kenal sesuatu tersebut karena apa? Misalkan warnanya, yaitu berarti branding dari warna tersebut. Dan secara subjektif saya menyebutnya branding itu biasanya tergantung siapa yang melihat juga. Jadi brandingnya apa itu tergantung siapa yang melihat. Karena di sini sifatnya adalah subjektif. Dimana kalau kita ngomong misalkan Shopee itu terkenal misalkan gratis ongkirnya dan sebagainya. Misalkan Shopee, misalkan Lazada itu terkenal dengan event-eventnya dan sebagainya. Jadi banyak, tergantung bagaimana cara kita melihatnya. Oke, jadi begitulah pengertian branding secara simpel dan juga dasar. Dan saya itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan membahas apa saja sih yang disebut dengan branding gitu ya. Nah, macam-macam branding itu sendiri kan banyak ya. Ketika kita berbicara branding itu sendiri ya, maksudnya adalah dimana kalau teman-teman misalkan belajar ini ya, misalkan belajar tentang produk gitu ya, misalkan mempelajari sebuah bisnis, maka di situ setiap produk misalkan ada warnanya, ada logonya, ada desain, ada style, ada model, yang semua itu merepresentasikan dari produk tersebut gitu ya, atau bisnis tersebut. Nah, jadi ya inilah yang disebut branding gitu ya. Nah, dari sini branding itu sendiri biasanya akan dipecah gitu ya. Macam-macam branding itu banyak. Jadi di sini ada macam-macamnya. Oke. Jadi dari sini tuh masih dipecah lagi. Misalkan branding untuk produk, misalkan
Kemudian branding untuk individu. Nah, ini biasanya disebut personal branding. Kalau ini disebut product branding. Kemudian branding untuk misalkan marketing, ya. Jadi untuk kebutuhan marketing, misalkan, oh ternyata ini gaya jualannya, oh ternyata gaya untuk mempromosikan produknya adalah seperti ini. Itu adalah branding marketing. Kemudian di sini misalkan dari ini kan ada individu, maka ada juga branding yang biasanya diperuntukkan untuk kelompok atau komunitas, ya. Oke. Nah, disinilah branding itu ada dan dipecah-pecah lagi. Ada sub kategorinya, yaitu mulai dari warna, logo, desain, cara mereka jualan, cara mereka merekrut karyawan, merekrut anggota, itu adalah branding mereka, gitu ya. Contoh misalkan kalau teman-teman tahu, misalkan kan banyak di kota-kota besar itu ada geng motor. Nah, itu brandingnya biasanya itu mengarah ke arah negatif, gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, itu ya memang adanya seperti itu. Itulah branding, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih dalam dunia bisnis industri smartphone, misalkan yang kita kenal HP-nya misalkan memiliki kamera wah, itu biasanya adalah misalkan Sony misalkan atau Samsung misalkan. Dan lagi-lagi semua itu tergantung entitasnya masing-masing dan tergantung juga siapa yang melihat, gitu ya. Nah, disinilah branding itu berperan dan dia akan memberikan value, gitu ya, value kepada calon pembeli maupun calon customernya. Oke. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan berbicara tentang mengapa sih branding itu penting, gitu ya. Mengapa sih kita harus memikirkan hal ini, gitu. Kenapa kita nggak langsung aja mikirin misalkan ya udah kita mikirin sales aja, kita langsung jualan. Ya sebenarnya bisa aja ya teman-teman, tidak masalah untuk hal itu. Cuman dalam hal ini branding itu sendiri dibutuhkan untuk seluruh lini bisnis, ya. Kita tidak peduli produk apa yang dijual, bisnis apa yang dijalankan, kemudian berapa jumlah membernya, itu nggak peduli tentang hal itu. Apapun bisnisnya, itu pasti membutuhkan branding. Oke. Jadi mengapa sih branding itu penting? Nah, kita perlu pelajari dulu nih, gitu ya. Sebentar, ini saya pindah biar kelihatan rapi lah ya. Nah, gini kan enak. Mengapa penting? Sebelum kita berbicara mengapa penting, kita harus tahu nih apa aja yang ada di dalam branding itu sendiri, gitu ya. Dimana branding itu sendiri kan macamnya banyak. Ada yang produk, kemudian individu, marketing, kelompok atau komunitas. Kemudian sesuatu yang disebut branding itu biasanya ya logo, warna, desain, style, model, dan sebagainya. Nah, jadi mengapa penting ya? Yang akan dikenali oleh calon customer kita itu adalah ya warnanya, logonya, desainnya. Nah, mengapa penting? Maka jawabannya sangat mudah, gitu ya. Jawabannya adalah karena branding itu akan menggambarkan entitas itu sendiri, ya. Ibarat kata mudahnya, kalau teman-teman mungkin tidak mengerti, branding lah yang akan membentuk sebuah stereotype, ya. Oke, stereotype. Nah, contoh nih, misalkan kalau teman-teman misalkan misalkan beberapa waktu lalu misalkan ada branding yang melekat itu di mungkin teman-teman tahu di TikTok, itu brandingnya adalah joget-joget misalkan. Nah, itu adalah branding dari TikTok, gitu ya. Tapi banyak yang mendobrak, gitu ya. Branding itu sendiri akhirnya berubah menjadi TikTok tempatnya untuk belajar, TikTok tempatnya untuk sharing. Kemudian kalau teman-teman tahu beberapa bulan ini ada sosmed baru yang bernama Clubhouse. Itu brandingnya adalah untuk eksklusivitas. Kenapa? Ya karena memang dia hanya ada di iPhone, gitu ya. Sedangkan iPhone sendiri itu adalah barang atau produk
yang sifatnya juga nggak kalah eksklusif dari Clubhouse. Nah, jadi mengapa penting ya orang itu akan menangkap dengan mudah ketika ada sebuah entitas yang bisa menggambarkan itu, gitu. Karena branding itu akan membentuk sebuah stereotype, ya, sudut pandang orang melihat itu pun berbeda-beda, gitu ya. Tapi dari stereotype inilah, gitu ya, dari stereotype ini bisnis akan sangat mudah untuk dikenal, ya, atau juga bisa terkenal. Nah, jadi brandingnya macam-macam. Setiap bisnis beda-beda, setiap produk juga beda-beda. Nah, tapi dari branding inilah orang akan mudah semakin mudah untuk kenal produk, semakin mudah akan mengenali ini ya brandnya, semakin mudah mengenali bisnisnya. Contoh paling mudah misalkan teman-teman beli air mineral, gitu ya, beli air mineral. Gampangnya gini, kita ngomong ke teman tanpa kita menyadari alam bawah sadar kita kadang menyebutnya bukan air mineral. Bro, beliin Aqua dong, gitu kan. Padahal Aqua itu adalah sebuah merek, gitu ya. Itu bukan sebuah barang, gitu. Itu adalah sebuah merek. Yang sebenarnya yang benar kan kita menyebutnya, bro, beliin air mineral dong, gitu kan. Tapi kita kadang dari alam bawah sadar kita bahwa bro, kita harus nih beliin Aqua dong, gitu kan. Nggak ada yang menyuruh dan tidak ada yang menyalahkan hal itu, tapi ya itulah branding yang melekat adalah kalau kita beli air mineral berarti kita beli Aqua, meskipun sebenarnya air mineral itu banyak sekarang, tidak hanya dari merek atau brand Aqua itu sendiri. Contoh lagi misalkan teman-teman ini ya, misalkan teman-teman pakai layanan ojek online misalkan. Ya, kita biasanya menyebutnya misalkan GoFood aja di Grab, misalkan ada yang seperti itu kan, misalkan Gojek aja deh pakai Grab, ada kan seperti itu. Karena apa? Yang melekat pertama kali adalah Gojek di Indonesia, itu penggunanya yang sangat besar. Nah, jadi akhirnya hanya ke sana. Oke. Jadi mudahnya mengapa branding itu penting ya, karena membuat orang itu mudah untuk mengenal produk tersebut. Oke. Nah, misalkan teman-teman nih kalau masih belum ngeh juga, misalkan saya buka Facebook nih. Nah, ketika teman-teman itu masuk ke dalam Facebook, apa yang teman-teman lihat? Ya, Facebook itu biasanya lebih dikenal dengan media sosial yang memiliki fungsi yang banyak, gitu ya. Dimana di situ ada grup. Nah, itu adalah brandingnya Facebook, gitu ya. Kita nggak perlu menyebut bahwa Facebook adalah bla 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 bla. Kita nggak usah. Kita cukup menyebut Facebook ya tempatnya jualan, karena di sana banyak orang jualan dan sebagainya. Jadi misalkan kita buka Instagram misalkan. Nah, di dalam Instagram berarti branding yang melekat adalah branding yang sifatnya visual, gitu ya. Kalau kita ingin, jadi kalau teman-teman nih ingin bisnisnya menjalankan dengan teknik-teknik visualisasi konten, pakai aja Instagram. Nah, itu adalah brandingnya Instagram itu sendiri, gitu ya teman-teman. Jadi misalkan nih saya masuk ke dalam akun saya misalkan, berarti kalau kita mau menonjolkan branding kita, ya tinggal membuat hal-hal unik, misalkan seperti itu. Oke. Jadi kalau pertanyaannya adalah mengapa, gitu ya, mengapa branding itu penting, ya barusan sudah saya jelaskan. Mudahnya adalah dengan branding kita akan semakin mudah untuk dikenali. Oke. Dari saya itu saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara membedakan, gitu ya, apa aja sih yang sebenarnya bisa memiliki branding, gitu ya. Nah, sebenarnya ini mirip dengan macam-macam branding itu sendiri, gitu ya. Yang bisa memiliki branding itu sendiri atau saja produk, gitu ya. Jadi apa yang kita beli, misalkan teman-teman beli charger, ya produk yang bagus biasanya ada. Misalkan kalau teman-teman beli casing HP, kalau kita ngomongin produk ya bisa ngomongin Spigen misalkan. Kalau individu itu juga bisa memiliki personal branding, kemudian ada marketing, cara menjual, cara berbisnis dan sebagainya, kelompok dan komunitas. Jadi apa aja sih yang bisa menjadi sebuah branding, ya itu dari sudut pandang macam-macamnya. Oke. Nah, namun kalau kita berbicara tentang
apa aja yang bisa memiliki branding dari sudut pandang lain. Misalkan dari sudut pandang di sini adalah misalkan cara belajar misalkan, karena branding itu tergantung subjeknya gitu ya, siapa yang menjalankannya di situ. Jadi kita bisa selain cara belajar juga misalkan cara tawuran, nah itu juga bisa gitu ya. Kayak kemarin ada berita dari Spanyol, ada pendukung sepak bola dari klub A dan klub B itu saling bertengkar, langsung open tawurannya terbuka 10 lawan 10. Ya memang di sana brandingnya bukan lagi ngomongin asal mendukung sepak bola, tapi memang sudah mendarah daging, misalkan seperti itu. Jadi tergantung bagaimana cara melihat branding itu sendiri, ya. Jadi kalau teman-teman di sini bertanya apa aja yang bisa disebut branding, ya kita lihat, misalkan siapa dulu yang melihat. Nah, misalkan yang melihat adalah cold market, ya itu pasti berbeda pendapatnya dengan warm market, apalagi hot market. Kemudian yang kedua, di sini misalkan tergantung juga siapa yang melihat branding. Selain itu tergantung siapa yang membuatnya, ya. Jadi tergantung juga siapa yang membuat branding itu. Jangan salah teman-teman, beberapa artis, public figure, bahkan banyak orang ya, bukan mereka aja, itu branding misalkan stereotip negatif itu memang sengaja dibangun oleh beberapa manajer mereka yang memang manage, salah satunya adalah personal branding. Jadi tergantung kembali lagi siapa yang melihat branding itu. Oke, jadi itu saja untuk video panduan dari saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berbicara bagaimana cara membangun personal branding, gitu ya. Sesuai kata-katanya atau kosakatanya, dan di situ ada kata personal dan juga ada branding. Berarti mudahnya personal branding itu adalah menggambarkan entitas dari personal itu sendiri, gitu ya. Entitasnya apa dulu tergantung, misalkan orang juga bisa, kemudian brand yang dibawa, jadi yang menggambarkan sisi personalnya. Nah, jadi branding yang dibangun, cara membangun branding yang paling mudah untuk personal branding adalah misalkan kalau di sosial media itu datanya harus jelas, ya. Datanya harus jelas, misalkan seperti ini, ya. Ini adalah menggambarkan personal branding kita, ya. Bagaimana cara kita menunjukkan kepada orang itu juga sangat penting. Kemudian misalkan ada style tersendiri, misalkan covernya, gitu ya, foto profile. Nah, zaman sekarang itu untuk melihat personal branding sekaligus untuk membuat atau membangun sebuah personal branding sangatlah mudah. Cukup menggunakan sosial media saja itu sudah bisa dilakukan. Misalkan kalau teman-teman juga main Twitter, misalkan ya udah kita lengkapi aja di Twitter sekaligus di Facebook, juga di di Instagram, bahkan kalau di Clubhouse juga bisa, di TikTok dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang ingin membangun personal branding, pada intinya adalah buatlah sesuatu yang berbeda dari sisi personal yang teman-teman miliki, gitu ya. Jangan sampai teman-teman itu kalau teman-teman tahu, ini lihat aja ada kesamaan yang melekat dari 3 profil sosmed ini, ya, gitu ya. Itu yang pertama adalah fotonya sangat jelas, gitu ya, tidak aneh-aneh, gitu ya. Ini menggambarkan personalnya, ya udah kelihatan gitu. Kemudian yang kedua itu bio-nya jelas. Nah, ini bio-nya jelas. Nah, kemudian di sini ada data dari Facebook-nya juga jelas. Kemudian di sini juga jelas, ya. Kemudian selain itu juga memiliki followers yang juga tidak sedikit, gitu ya, jumlahnya. Kalau teman-teman lihat adalah menggambarkan branding. Kemudian menggambarkan personal branding. Kemudian bagaimana cara dia bikin status, kemudian bagaimana cara dia bikin tweet, itu juga adalah sebuah personal branding. Cara dia posting, nah ini adalah personal branding. Warnanya, style postingannya, gayanya, itu adalah personal branding dari sebuah
akun media sosial yang menggambarkan sebuah personal. Oke, jadi kalau teman-teman ingin membangun personal branding saat ini sangatlah mudah, cukup menggunakan sosmed itu juga sudah bisa, gitu ya. Kemudian teman-teman di sini tinggal membuat sebuah misalkan style warnanya, pokoknya fontnya harus misalkan Times New Roman, misalkan fontnya harus Roboto, fontnya harus Lato. Itu adalah personal branding dari si pemilik akun ini, gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin membangun sebuah personal branding, maka caranya paling mudah adalah menunjukkan apa yang paling mudah untuk dilihat. Oke, terima kasih dari saya, itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang produk branding, gitu ya. Dimana apa yang kita bahas adalah menggambarkan bagaimana cara membangun branding dari sebuah produk, gitu ya. Nah, di sini saya langsung tunjukkan case-nya. Jadi ada dua brand besar untuk di industri smartphone, yaitu Samsung maupun Apple, gitu ya. Kedua-duanya di sini memiliki branding tersendiri dari sisi produknya. Contoh misalkan dari Apple itu produknya bisa terlihat lebih elegan, kemudian eksklusivitasnya itu sangat-sangat terasa ya, kental banget. Terus rasa community atau persatuan komunitasnya itu sangat-sangat kental. Jadi di sini kalau teman-teman lihat sangat-sangat simpel website dari Apple itu. Misalkan saya buka nih iPhone 12 Pro, ya udah tampilannya hanya seperti ini. Kemudian modelnya adalah dia menggambarkan eksklusivitas dari sisi produknya. Ini dia. Nah, brandingnya Apple itu biasanya eksklusif, mahal. Nah, sedangkan Samsung biasanya berbeda strateginya. Kalau Samsung itu biasanya memiliki branding dari sisi produknya adalah produknya itu biasanya lebih friendly dan mudah dikenali. Misalkan nih, saya beli Samsung Galaxy S21 di sini. Ketika saya beli Samsung, biasanya brandingnya kita bisa upgrade dengan murah, gitu ya. Kemudian dari sisi offernya pun biasanya penawarannya itu bundle-bundle seperti ini sifatnya ya. Biasanya dia itu tidak hanya mendapatkan HP, tapi juga ada tambahan-tambahan bonus dan sebagainya. Itu adalah branding dari Samsung, gitu ya. Jadi mudahnya produk branding itu bisa dibangun berdasarkan sudut pandang produknya. Bagaimana quality dari produk tersebut, gitu ya. Bagaimana bentuknya selama ini. Kalau Apple branding iPhone 12-nya adalah flat, sedangkan Samsung brandingnya adalah misalkan dari sisi produk kameranya itu ada 5, misalkan untuk S21 5G. Nah, jadi kekuatan branding dari sebuah produk ya itu adalah produk branding, gitu ya teman-teman. Jadi itu saja untuk video panduan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbicara tentang bagaimana cara menaikkan branding melalui sosial media atau media sosial ya. Itu paling mudah, kita harus melihat ya media sosial yang sekarang kita punya, gitu ya. Nah, ini adalah media sosial yang saya punya untuk di Facebook, dan ini untuk di Instagram, dan ini untuk yang di Twitter. Oke, bagaimana sih Mas cara menaikkan branding kita, misalkan agar dikenal banyak orang? Oke, contoh paling mudah adalah membuat postingan seperti ini ya. Untuk menaikkan branding itu ada dua cara menurut saya. Oke, di sini saya akan buatkan tabel baru. Nah, branding on sosmed itu ada beberapa cara. Cara pertama adalah membuat inovasi tertentu ya. Jadi inovasi di dalam sebuah sosmed yang kita running itu ada kita harus tunjukkan. Misalkan orang dulunya ya memanfaatkan bio Instagram ya hanya sekedar bio, tapi zaman sekarang bio adalah tempat jualan. Jadi siapa dulu yang pertama kali menunjukkan brandingnya tersebut, yaitulah brandingnya bio di situ. Kemudian misalkan kita bisa membuat branding lain dengan cara kontroversi ya.
Jadi misalkan membuat postingan-postingan yang memancing kontroversi, memancing permasalahan gitu ya. Nah, berarti brandingnya orang tersebut dari segi sosmednya sering mengeluarkan statement atau mengeluarkan status, memposting status yang sifatnya itu sering diperdebatkan gitu ya, riskan untuk diperdebatkan. Nah, itulah brandingnya, berarti branding sosmednya adalah kontroversial. Bisa juga branding yang sifatnya itu prestasi. Jadi branding itu bisa dibentuk dari sisi prestasi juga di sosmed. Misalkan followersnya banyak, nah, kemudian ketika dia ini ya, misalkan di endorse hasilnya segini. Nah, itu berarti brandingnya adalah dia memiliki branding bahwa sosmednya itu memiliki followers yang loyal, misalkan seperti itu. Jadi seperti itu, oke. Kemudian membentuk branding di sosmed itu harus lengkap, ya, datanya harus lengkap. Jadi bukan misalkan alamatnya hanya Indonesia saja, kalau bisa dilengkapi ya teman-teman. Jadi misalkan seperti ini, kalau bisa teman-teman lengkapi, oke. Jadi membangun branding di sosmed harus seperti itu. Sedangkan kalau di Instagram itu jangan hanya kosongan aja, profilnya itu jangan kosongan, tapi juga ada isinya, gitu ya, yang menjelaskan dia ini sedang ngapain. Begitu juga di Twitter, di Clubhouse, di Snapchat, di TikTok dan sebagainya. Kemudian selain lengkap datanya juga jelas fotonya. Nah, ini masih dibagi nih, foto secara personal juga secara komunitas gitu ya. Bisa juga family, tambahan nih, oke. Jadi foto yang jelas, foto yang nampak memang oh ini orangnya, itu akan menaikkan branding kita. Jadi jangan misalkan foto gambarnya gambar apa gitu, nggak jelas ya. Orang memang menyebut branding dari sebelah mananya gitu kan susah. Kemudian foto-foto bersama komunitasnya, dengan kelompok-kelompoknya, dengan keluarganya dan sebagainya, itu akan menaikkan branding kita. Jadi ini yang harus teman-teman lakukan jika teman-teman ingin menaikkan branding di sosmednya. Oke, terima kasih dari saya, itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara mempertahankan branding yang kita miliki, ya. Bagaimana sih caranya agar branding yang kita miliki itu bisa stabil gitu ya? Maksudnya adalah tidak jatuh, karena begini masalahnya. Untuk membangun branding itu adalah yang harus kita tahu, tidak bisa instan, ya. Branding itu tidak bisa dibangun dalam waktu 1 jam 1 malam, itu nggak bisa. Tapi masalahnya, meskipun tidak bisa dibangun dengan cara yang instan, dia bisa hancur dalam waktu sekian detik, ya. Ini masalahnya, oke. Oleh karena itu kita harus mempertahankan branding kita. Nah, cara mempertahankan ini, ya, caranya, ya, kita berbicara caranya adalah yang pertama, kita harus konsisten. Ini pasti ya. Jadi branding itu bisa terbentuk itu karena konsisten gitu ya. Branding juga bisa bertahan lama itu juga karena konsisten. Kalau teman-teman dulu ingat, mungkin sebagian dari teman-teman itu masih sempat gitu ya merasakan sosial media chat messenger yang dinamakan BBM. Dulu BBM itu dari BlackBerry sangat konsisten, dimana pokoknya nggak bisa BBM BlackBerry Messenger itu cuma ada di BlackBerry gitu. Terus sekitar tahun 2000, kalau saya nggak salah ingat itu 2012, BlackBerry mulai membuka diri, di mana BBM Messenger itu mulai ada di iOS dan juga di Android. Saat itu juga, setelah itu tidak lama setelah itu branding BlackBerry, branding BBM Messenger jatuh dan seperti tidak ada harganya, malah penggunanya kabur semua. Ya, jadi harus konsisten nih, tidak boleh mencre, tidak boleh inkonsisten. Jadi itu cara yang paling ampuh untuk mempertahankan branding, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membangun komunitas. Ya, branding itu ada, misalkan nih branding dari Gojek, gitu ya. Maka Gojek sendiri sebagai pihak yang di situ entitas bisnisnya adalah kumpulan kumpulan servis dalam bentuk ojek online, layanan online.
ya harus ada komunitas. Misalkan dibentuklah komunitas driver kota Bandung, misalkan komunitas driver kota Surabaya. Itu di situ akan membuat branding Gojek itu semakin kuat gitu ya. Kemudian di sini selain membangun komunitas, branding itu bisa dipertahankan dengan cara kolaborasi. Oke, kolaborasi ya. Kolaborasi ini bisa dengan kompetitor kita, dengan partner kita, dengan siapapun itu. Oke, jadi kalau berbicara tentang caranya, cara paling ampuh adalah tetap konsisten, gitu ya. Nah, ini ada lagi cara lain, yaitu terus berprestasi sekaligus juga terus berinovasi ya. Jadi kalau teman-teman ingin brandingnya itu tetap kuat, tetap bisa dipertahankan, ya selain kolaborasi juga harus tetap berprestasi plus juga terus berinovasi. Jadi kalau teman-teman ingin brandingnya tetap bertahan, ini harus teman-teman lakukan. Oke, itu saja video panduan dari saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membicarakan tentang pengaruh dari branding, ya, pengaruh dari branding terhadap sisi marketing, ya, sudut pandang marketing. Apa sih pengaruhnya, gitu ya? Nah, di sini saya akan membuat sebuah contoh ya. Misalkan nih brandingnya awalnya itu start from brandingnya awalnya dia memiliki branding yang misalkan layanan servisnya ramah, misalkan ini. Nah, kemudian di sini dari sisi marketing misalkan akan terdampak gitu ya, salesnya naik, kemudian loyal customernya bertambah, kemudian customer acquisition itu semakin besar dan sebagainya, gitu ya. Maka di sini misalkan ada lagi testimoni positif terus berdatangan dan sebagainya, gitu ya. Jadi karena dia mulai layanan servis yang ramah, dia akan mendapatkan ini. Oke, jadi dari sini dia akan mendapatkan ini akan saya ginikan. Jadi karena hal ini dia mendapatkan hal ini. Oke, dia mendapatkan ini. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa karena sesuatu yang sebenarnya ya ini kan bisa dibilang seluruh bisnis bisa melakukan hal ini ya, ini tidak spesial. Nah, jadi pengaruhnya untuk marketing itu sangat besar. Kemudian pada suatu hari si bisnis ini melakukan sebuah kesalahan, ya, dimana pada suatu hari, one day, dia melakukan kesalahan. Misalkan nih balas support chatnya lama, misalkan, terus servernya dibuka susah atau lemot, kemudian banyak cancel meeting dengan klien dan sebagainya. Nah, karena hal ini, maka dari sisi marketing, di sini dari sisi marketing negatif feedback, ya. Maka dari sisi marketing dia akan mendapatkan negatif feedback, gitu ya. Negatif feedbacknya apa? Misalkan nih customer banyak yang lari, ya. Misalkan lagi nih tidak adanya testimoni positif datang dan sebagainya. Ya, karena ulah ini dia akhirnya dapat sesuatu yang setimpal, gitu ya, dengan hal ini. Jadi brandingnya
balas supportnya lama, servernya itu sering susah diakses, ya dia dapatnya kayak gini. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa efek dari branding itu sangat besar bagi marketing, di mana teman-teman bisa contoh bahwa ada kasus seperti barusan, di mana itu akan mempengaruhi salesnya ke depannya, customer acquisition, kemudian perkembangan database dan sebagainya. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga di video ke-10 ya. Di sini kita akan membahas sesuatu yang bisa teman-teman lihat. Nah, saking banyaknya, saking jelimetnya gitu, saking ruwetnya dari branding itu, teman-teman bisa lihat ini banyak sekali yang kita bahas di video-video sebelumnya, dan di video ini kita akan ngebahas tentang seni dari branding itu sendiri gitu ya. Oke, di sini ada seni dari sebuah branding gitu ya. Seninya apa sih di sini? Ya, saya kalau berbicara tentang seni dari branding itu yang paling saya suka adalah dimana yang pertama, membuat orang itu mudah mengingat kita ya. Kita ini dalam hal ini ya terserah, kita ini personal, produknya, komunitasnya, bisnisnya, brandnya ya. Seni dari branding itu membuat orang mudah mengingat kita, tapi juga membuat orang itu mudah lupa dengan kita ya. Jadi selain membuat orang mudah ingat, branding juga membuat mudah lupa orang lain kepada kita. Contoh, ini tergantung dengan kasusnya. Kalau kita sering bermasalah ya orang akan semakin melupakan kita gitu ya. Jadi ya tergantung bagaimana cara kita membangun brandingnya. Branding itu juga sering membuat sesuatu yang nggak nampak tapi memberikan dampak terhadap produk yang dijual. Jadi kalau kita ngomongin branding, kadang orang itu nggak ngeh bahwa itu branding, maksudnya seperti itu. Jadi nggak nampak kan. Kalau kita ngomongin HP, ngomongin charger, ngomongin laptop, ada bentuknya. Tapi kalau branding gimana? Ya kalau brandingnya warna, tapi ternyata brandingnya bukan warna gitu. Itu nggak nampak. Jadi kadang orang tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah branding ya teman-teman. Nah itu yang membuat branding itu menjadi sebuah seni. Jadi kita perlu mengulik dan mempelajarinya lebih dalam. Oke. Branding itu juga sesuatu yang kadang gitu ya, sifatnya itu simpel dan sering diremehkan, tapi memberikan dampak signifikan ya. Nah, jadi misalkan nih, cuman warna doang, apa sih pengaruhnya? Cuman logo doang, harganya $1.000 gitu ya. Tapi ternyata itu bisa memberikan dampak signifikan. Tahukah teman-teman, beberapa logo perusahaan besar itu harganya miliaran rupiah loh. Itu hanya untuk branding. Jadi inilah kenapa saya senang banget ngomongin branding ya, karena seninya itu adalah membuat orang gampang mudah dan lupa, gampang ingat kita, dan juga gampang juga lupa dengan kita. Jadi bisa memiliki dua sisi yang berbeda. Terus barang itu kadang nggak nampak, tapi itu bisa memberikan langsung dampaknya kepada sesuatu yang kita jual, sesuatu yang kita representasikan, sesuatu yang kita tampakkan. Selain itu yang terakhir adalah branding itu biasanya sifatnya simple dan juga bahkan sering diremehkan orang. Cuman gambar doang, cuman logo doang, cuman warna doang, tapi itu memberikan dampak signifikan kepada si entitas bisnisnya tadi yang seperti saya jelaskan di video saya yang pertama. Oke, jadi itulah video ke-10 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.